menghilangkan limbah-limbah yang mubazir, yang kadang-kadang malah membuat kotoran, membuat sampah. Ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk yang bermanfaat untuk tanaman dan tumbuh-tumbuhan kita. Oke, ini sekedar sampelnya. Cukupnya ini. Nanti akan memperkuat perakaran dan batang. Bisa dibayangkan kalau misalnya punya limbah-limbah telur, baik itu dari masakan rumah tangga maupun mungkin kalau yang punya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PSA Farm, jumpa lagi bersama kami di channel PSA Farm. Hari ini dari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Kami akan mereview tentang bagaimana pemanfaatan limbah dapur. Salah satunya yaitu cangkang telur seperti ini. Jadi begini sahabat PSA Farm, kebanyakan dari ibu-ibu rumah tangga itu bisa dipastikan punya limbah dapur berupa cangkang telur, dimana biasanya ini bekas dari proses goreng atau ceplok telur untuk baik nasi goreng maupun telur mata sapi dan lain sebagainya. Nah, dipastikan akan terkumpul banyak limbah-limbah cangkang seperti ini. Nah, pemanfaatannya untuk apa? Ini paling sederhana dan paling simpel. Kita manfaatkan untuk pupuk dari tanaman sayur-sayuran atau buah-buahan, ataupun tanaman hias bisa. Kenapa kita sarankan untuk pemakaian sebagai pupuk? Karena ini kandungan kalsium karboratnya cukup tinggi, sehingga itu bermanfaat untuk penguatan akar dan batang, sehingga pohon ataupun tanaman kita akan terjaga atau terhindar dari kebusukan akar dan penguatan batangnya. Bagaimana aplikasinya? Nah, ini seperti ini. Jadi limbah-limbah ini sebaiknya jangan dibuang, dikumpulkan saja, tidak apa-apa. Dikumpulkan, nanti kita hancurkan seperti ini. Jangan dibakar, karena kalau dibakar nanti kandungan kalsiumnya akan berubah menjadi karbon. Ini lebih bagus lagi kalau di crusher atau digiling lembut menjadi tepung, sehingga proses istilahnya proses untuk penyerapan nutrisinya di dalam tanaman lebih bagus. Tapi kalau untuk jumlah kecil ya tidak perlu sampai digiling atau di crusher lembut, cukup dengan diremet gini, diremas atau ditumbuk pakai tumbukan apa namanya itu. Sebentar, saya ada tumbukan ini. Jadi bisa kita pakai tumpukan seperti ini. Prinsipnya semakin lembut semakin bagus.
Kalau toh tidak ada mesin giling bisa pakai tumbukan, atau kalau nggak ada tumbukan cukup diremas-remas saja. Cuma ya memang semakin lembut butirannya, maka kualitas dari proses penyerapan nutrisi ke dalam tanaman lebih bagus. Jadi ini cara sederhana untuk memanfaatkan limbah-limbah yang mubazir, yang kadang-kadang malah membuat kotoran, membuat sampah. Ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk yang bermanfaat untuk tanaman dan tumbuh-tumbuhan kita. Oke, ini sekedar sampel saja. Kalau rekan-rekan misalnya punya mesin giling yang kecil itu, Dexmill, bisa dipakai. Nah, aplikasinya seperti apa? Mari kita ikuti. Sahabat BSA Farm, ini ada contoh tanaman yang seandainya kita kasih pupuk seperti yang tadi kita buat akan sangat bagus sekali. Ini ada beberapa contoh. Ini tanaman yang kita tanam langsung di tanah seperti cabai ini ya. Tapi ada juga yang kita buat di polybag di sini. Nah, ini juga patut untuk ditiru. Kita dalam satu lokasi ada 3 tingkat. Paling bawah ini porang ya, ini. Terus yang kedua ini cabai, dan di atas kita kasih tomat. Sehingga efisiensi dan pemanfaatan lahannya cukup hemat. Nah, ini seperti ini teknisnya, sahabat BSA Farm. Cukup dengan ditaburkan di kanan kiri perakaran, nanti kalau terkena air dia akan secara otomatis terserap. Nah, lebih bagus lagi yang untuk di tanaman polybag seperti ini ya. Ini tomat, ini tomat buah nih. Kita kasih aja di kanan kirinya. Cukupnya ini. Nanti akan memperkuat perakaran dan batang. Bisa dibayangkan kalau misalnya punya limbah-limbah telur, baik itu dari masakan rumah tangga maupun mungkin kalau yang punya warung atau apa, itu kan sangat bermanfaat sekali dan tidak membuat sampah di pekarangan. Tapi bisa kita manfaatkan untuk nutrisi tanaman dari sayur-sayuran dan buah-buahan kita. Paling cocok itu untuk tanaman palawija ya, sayur-sayuran gitu aja ya. Kalau tanaman seperti kelengkeng, mangga itu nggak perlu terlalu besar kebutuhannya. Kalau untuk tanaman palawija seperti cabai, terus tomat, itu oke, kan cukup bagus. Nah, kalau ditaruh di pekarangan kita. Nah, ini seperti ini di atas pohon kita kasih ini, nanti kan tanamannya akan merambat di pohonan ini, bisa menghasilkan buah tanpa mengganggu pohon utamanya. Demikian sahabat BSA Farm, update review hari ini, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses, berkah selalu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.